Bapak Akhi Juliansyah, artinya apa? Belum tahu Ustaz. Belum. Oh ya, aina itu artinya di mana? Tahu kan? Kata tanya. Atau kalau ini tahu nggak? Kapan tahu nggak kapan? Mata. Oke, nggak apa-apa kalau belum tahu. Di sini ya kita ambil contoh aina ya. Fanana agak susah nulisnya. Aina. Ya, seperti itu tulisannya. Nah, kata aina ini nunnya kan huruf terakhir nun ya. Nah, harokat terakhir apa? Fathah. Aina. Nah, kita akan jumpai terus-menerus, mau dia di awal kata, mau dia di akhir kata, mau dia di tengah kata, mau dia kemasukan apapun itu, dia akan harokatnya tetap fathah ya, tetap aina. Lain lagi dengan masjid tadi. Masjid akan berubah-ubah, dalnya itu huruf terakhir. Bisa du, di, atau da. Nah, kalau aina kan nggak akan berubah. Nah, itu penjelasan secara gamblang yang akan kita pelajari di sini. Nah, yaitu macam-macam isim mu'rob. Nah, isim mu'rob adalah yang bisa berubah harokat terakhirnya. Sedangkan yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya disebut isim mabni. Nah, tapi kita sedikit demi sedikit ya, perlahan untuk memahaminya. Jadi yang perlu kita ketahui dulu, isim terbagi menjadi dua, ditinjau dari bisanya atau tidak bisanya berubah dari harokat terakhir kata tersebut, yaitu dengan isim mu'rob dan isim mabni. Nah, untuk pertemuan malam hari ini kita akan membahas isim mu'rob. Baik. Nah, kita langsung di sini, kita langsung masuk saja. Macam-macam isim mu'rob. Ya. Pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mu'rob adalah kelompok kata atau isim yang berubah-ubah keadaan akhirnya. Ya, yang dimaksud dari keadaan akhirnya itu harokat terakhirnya ya. Kayak al-masjid itu keadaannya itu sesuai dalnya seperti itu. Nah, kenapa di sini nggak dibilang harokat ya? Di sini memakai istilah keadaan karena dalam bahasa Arab ternyata selain berubah harokat, ada yang ditandai dengan berubah huruf ya. Nah, kasih tahu di sini. Nah, makanya di sini kita baca ada kalanya mu'rob bil harokati, yaitu eh, kata itu berubah-ubah harokat ya, yang namanya mu'rob kan. Tapi ditandai dengan apa? Dengan harokat. Sedangkan mu'rob bil harfi yang kedua ini dia ditandai berubah-ubahnya dengan huruf ya, perubahan huruf. Nanti kita bisa lihat. Ya, sebenarnya umumnya itu perubahannya harokat, namun perubahan harokatnya diganti atau diwakilkan dengan perubahan huruf seperti itu. Nah, kita lihat di sini dalam ilmu nahwu macam-macam isim mu'rab ada 9 macam. Nah, ini akan cukup banyak ya karena masing-masing contohnya itu memiliki pembahasan tersendiri. Nah, kita baca isim mufrad, lalu isim tasniyah, isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim, isim jamak taksir, isim maksur, isim mankus, asmaul khamsah atau asmaul sittah, isim ghairu munsharif. Nah, insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini sampai nomor 3, isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak muzakkar salim. Jadi kita perlahan aja untuk memahaminya, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Oke, silakan jika ada yang tanyakan sejauh ini, silakan. Sudah lama mulainya kan ini Ustaz? Saya baru masuk soalnya. Baru kok. Baru, oke. Ya, Lanjut. aman. Baru sampai sini kita bacakan. Nah, insya Allah nanti bisa mengikuti ya. Coba Bapak Aslam ya. Ya, Bapak Aslam. Oke. Nah, yang akan kita bahas nomor pertama itu isim mufrad ya. Nah,
Kita lihat di sini, kata mufrad berarti isim mufrad ya. Kata mufrad berarti tunggal, sendiri atau yang satu. Nah, kita sering dengar dalam bahasa Indonesia kan ada kan kata tunggal. Mobil. Mobil itu ya ditinjau dari jumlahnya itu menunjukkan satu mobil kan. Sedangkan jamaknya, kata jamaknya atau ya itu mobil-mobil. Betul nggak? Jadi mobil itu untuk satu dan untuk dijamakan ya itu mobil-mobil kayak bahasa Inggris misalkan kayak car. Nah, untuk misalkan dia jamak ditambahin s ya, cars gitu. Nah, di sini kita kan mempelajari isim mufrad atau kalimat tunggal. Afwan, kata tunggal. Dalam ilmu nahwu, isim mufrad adalah isim yang memiliki makna tunggal, ya. Adapun alamat i'rabnya, coba di sini Ana mau tanya, ada yang baru dengar i'rab nggak? I'rab itu Oke. Jadi akhiran. masih asing ya untuk i'rab ya. Jadi akan Ana jelaskan di sini. I'rab itu semacam apa ya istilahnya, termasuk dari ilmu nahwu mungkin kita bisa dibilang alat ya, atau bagiannya gitu dari ilmu nahwu. Nah, jadi apa sih kita mempelajari apa? Di situ kita akan mempelajari bagaimana kita untuk menjelaskan, itu pasti menjelaskan suatu jabatan dari kata dalam suatu kalimat dan juga tidak lupa dengan harokatnya, ya kan? Nah, apabila kita gabungkan dengan bukan gabungkan, apabila kita bandingkan ya, bandingkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, misalkan Bapak Taufik Hidayat, ana suruh i'rab kalimat Andi menendang bola. Lalu Bapak Taufik Hidayat menjawab, nah, Andi itu sebagai subjek, lalu menendang sebagai predikat, lalu bola sebagai objek. Nah, itu yang dimaksud dengan i'rab ya, menjelaskan suatu jabatan kata suatu kalimat dalam suatu kalimat dan juga karena bahasa Arab ya ini, karena bahasa Arab, nah ditambah dengan menjelaskan keadaan kalimat tersebut, apakah fathah, apakah dia kasroh, apakah dia dhammah, gitu. Paham sampai sini? Insyaallah paham, Ustaz. Iya. Jadi seputar itu ya i'rab ya. Nah, nanti akan ada istilah-istilahnya. Ternyata misalkan dhammah gitu kan. Nah, kita nggak sebutnya dengan dhammah. Apa sih nanti? Nah, kita bisa lihat sini. Ya, ini dengan harokat dhammah ketika rofa, fathah ketika nasab, dan kasroh ketika jar. Nah, Anda mau tanya lagi. Yang baru dengar kata rofa, nasab, dan jar, siapa di sini? Saya, Ustaz. Saya sudah pernah dengar, cuma lupa sudah. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan keadaan ya. Jadi, i'rab itu nggak semena-mena misalkan al-masjidu, kita menjelaskan kan, itu sebagai apa itu jabatannya misalkan. Nah, dia harokatnya dhammah, itu nggak bisa seperti itu. Tapi kita jelaskan dengan apa? Nah, dengan dia rofa, nasab, dan jar gitu. Rofa itu apa sih gampangnya? Nah, dia itu kita bisa bilang berharokatnya dhammah. Lalu nasab berharokatnya fathah. Lalu kasroh harokatnya, lalu jar harokatnya kasroh gitu. Ya, misalkan al-masjidu, dia rofa, nasab, atau jar? Coba Bapak Aslam jawab. Masjidu. Iya, Dia rafa. betul, mumtaz ya. Rofa. Karena rofa dhammah ya di sini. Lalu di sini ada fathah dan nasab dan kasroh ketika jar. Coba sekarang Bapak Taufik Hidayat, kalau ana bilang al-masjida, dia apa? Nasab, jar, atau rofa? Di nasab. Nasab, betul. Ya. Jadi nggak semena-mena misalkan al-masjida kita i'rab kan harokatnya fathah. Nah, nggak bisa.
tapi dia kita bilang nasab ya, keadaannya nasab. Nah, ditandai dengan fathah karena ya, ana spoiler dikit sini, nasab itu enggak harus fathah, tapi fathah pasti nasab, ya gitu. Lalu Bapak Juliansyah, kalau ana bilang masjidi, dia keadaannya apa? Nggak, belum paham Ustaz, masih nyimak Ustaz. Jadi tinggal lihat di sini ya. Kalau al-masjidi harokatnya apa, Bapak Juliansyah? Al-masjidi harokat terakhirnya apa? Apa? Doma kah? Kas? Kasroh ya? Iya. Paham kan? Doma, fathah, kasroh paham kan? Bapak Juliansyah? Ya Ustaz, sedikit Ustaz. Iya. Jadi kayak ini. Yang domah itu seperti ini, lalu fathah ketika di atas, lalu kasroh ketika di bawah, ya. Seperti itu. Nah, al-masjidi kasroh kan, maka dia keadaannya disebut apa? Dalam i'rab itu. Sini bisa dilihat. Jar berarti ya. Ketika jar. Oke, gitu ya. Apa nanti insya Allah Bapak Juliansyah pasti kalau mengikuti pelajaran pasti paham ya. Jadi untuk i'rab ini. Nah, mungkin yang dibilang susah atau yang dibilang sulit ya dalam belajar nahwu itu ketika i'rabnya. Untuk kaidah, untuk ya pengetahuan-pengetahuan lainnya itu gampang sebenarnya, ya kan? Yang susah itu pasti i'rabnya. Jadi pas kita dituntut kan nanti misalkan ada soal kan. Nah, soalnya itu pasti ya seputar tentang i'rab, kita disuruh i'rab kalimat ini. Nah, itu yang susah tuh di situ yang maksud orang-orang bilang susah belajar nahwu itu pas di bagian i'rabnya. Oke. Jadi jangan lupa ya, rofa, nasab, jar itu berkaitan dengan keadaan suatu kalimat. Lalu misalkan ada pertanyaan, Ustadz, misalkan gimana kalau dommatain gitu kan? Nah, di sini kan bilang rofa itu ketika domma, ya kan? Ketika al-masjidu itu rofa kan, du. Nah, kalau masjidun gimana? Nah, nggak ada perbedaan. Yang dimaksud dengan rofa itu termasuk juga domma dan dommatain. Fathah juga nasab, fathah dan fathatain. Lalu juga jar, kasro dan kasrotain gitu. Jadi nggak terpaku ya. Yang tanwin ini nggak terpaku sama sekali. Sama saja. Oke, kita lanjut. Wa huwa ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nah, ini definisi yang dipakai oleh para ahli bahasa Arab. Isim mufrad adalah isim yang berupa tasniyah ya. Tasniyah nanti kita akan pelajari ya setelah ini, yaitu ganda, kata ganda. Mufrad kan kata tunggal, lalu jamak ya kata jamak. Nah, dari sini kita udah paham ya. Isim yang bukan berupa kata ganda atau jamak itu sudah pasti ya. Karena mufrad ini kata tunggal atau mulhak dengan keduanya. Nah, nanti mungkin ini butuh pemahaman yang dalam dan tidak termasuk asmaul khomsah. Nah, asmaul khomsah ini termasuk istilah ya. Nanti nah, itu kita akan pelajari di contoh yang ke-8 ini ya, asmaul khomsah. Nah, lalu mulhak dengan keduanya, ada yang baru dengar ya di sini ya? Atau udah tahu? Saya Ustaz, baru dengar mulhak. Iya. Nah, nanti insya Allah kita akan balik lagi ke sini untuk menjelaskan mulhak yang dimaksud mulhak di sini setelah kita membahas tasnia dan jamak muzakkar salim. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, silahkan. Nah, itu kan kayak ada contohnya seperti kata orang Islam, muslimun
itu satu orang muslim. Tajirun satu orang dagang. Zaidun ya, itu nama seseorang ya. Itu orangnya ada satu ya, Zaid gitu. Lalu misalkan Tolibun satu mahasiswa. Jadi untuk yang ini berkaitan dengan jumlah ya. Yang kita bahas juga nanti itu berkaitan dengan jumlah ya, isim tunggal, isim ganda dan isim jamak. Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke isim tasniah ya, kata ganda. Oke. Macam isim mu'rab yang satu ini mungkin sedikit sulit. Nah, kenapa? Sedikit sulit menemukannya padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebab dalam bahasa Indonesia kita hanya mendapati istilah tunggal dan jamak, ya kan? Istilah tunggal dan jamak. Namun demikian, kiranya arti ganda lah yang mungkin cocok dengan istilah tasniah dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia, misalkan bilang mobil, ya kan? Untuk gandanya ya tinggal kita tambahin kata dua ya, dua mobil. Itu kan menunjukkan jumlahnya ada dua. Betul? Ya. Iya. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Kayak misalkan bahasa Arabnya mobil apa? Atau Bapak Juliansyah coba sebutkan satu kosakata bahasa Arab yang kata benda ya. Kitab. Kitab ya. Nah, kitabun itu satu buku. Misal kita mau gandain, ceritanya kita tahu bahasa Arabnya dua nih. Kalau Indonesia kan dua buku. Nah, isnain kitab itu artinya dua buku ceritanya. Nah, ternyata nggak bisa begitu. Nah, kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada kaidah tasniah atau musanna. Nah, gimana sih caranya untuk menggandakan suatu kata benda itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita baca dulu definisinya. Wahuwa madalla ala isnain ziyadata fi akhirih. Nah, di sini Ana pikir ada typo ya di kata yang ini nih. Isnain. Ya, ala isnain. Jadi menunjukkan arti dua. Sama di atas ini juga ada typo sebenarnya yang tadi ya. Ana juga nggak tahu kenapa. Sini itu yang ini harusnya majmu'an. Jadi ada salah di taknya ini yang pertama ini. Nah, untuk melihatnya tak kan di situ. Harusnya diganti dengan mim, majmu'an. Nah, mungkin banyak typo, nggak apa-apa. Sama kayak di sini, wa huwa madalla ala isnain ziyadata fi akhirih. Nah, D itu yang menunjukkan arti dua. Nah, dengan huruf tambahan di akhir kalimatnya. Nah, itulah kaidah untuk menggandakan suatu kata benda atau isim. Isim tasniah merupakan isim mu'rab yang memiliki arti dua atau ganda dengan tambahan alif tambah nun atau ya tambah nun. Nah, itu kaidahnya ya. Alif tambah nun yang dibilang tadi ziyadata fi akhirih dengan tambahan di akhirnya. Alif tambah nun dan ya tambah nun di akhir kalimatnya. Isim ini termasuk dalam kategori isim mu'rab bil harfi. Kita lihat isim mufrad ya, yang tadi masjidun, masjid dan masjidin, kita lihat yang berubah harokat ya. Dun dan din. Nah, sedangkan di sini dialamati dengan huruf, ditandai dengan huruf gitu. Contohnya kita bisa lihat di sini ya, ini contohnya. Ya, kita baca dulu. Ya, ini i'rab alif ketika rofa dan ya ketika nasab maupun jar. Ya. Lihat. Isim mufrad rofa-nya itu ditandai dengan domah ya. Tadi ingat dengan domah untuk rofa. Seperti itu. Lalu jar dan nasabnya. Jar itu ketika kasroh dan nasab ketika afwan. Kasroh ketika jar dan fathah ketika nasab. Ya.
Sedangkan di sini beda. Tandanya apa? Ya dan alif. Ya. Coba silakan kalian untuk semua menerka-nerka ya untuk pembahasan nahwu sekarang. Mungkin agak nggak rumit sih, cuman butuh pemahaman yang mendalam aja. Ya. Jangan lupa istilah rofa, nasab, dan jar. Nah, lihat di sini, rojulani. Lihat, rojula ini dibilang ketika rofa. Ya, jadi dia bukan dengan domah ya. Jadi itu nggak kelihatan kan domahnya. Domahnya itu diganti dengan apa? Alif dan nun. Gitu. Dan untuk nasab dan jarnya, tadi kita bisa lihat kasro dan fathah. Nah, kasro dengan fathahnya diganti dengan ya dan nun. Rojulani, rojulaini. Seperti itu. Lalu di sini juga muslimani, muslimaini. Oke. Silakan jika ada yang tanyakan. Ustaz, bisa ulang lagi Ustaz penjelasannya. Soalnya tadi jaringan saya hilang Ustaz. Ini keluar saya. Oke. Jadi jangan sampai lupa ya antum istilah i'rab ini, istilah rofa, lalu ada jar dan juga nasab ya. Kita pasangnya lebih gampang gini deh. Rofa itu ketika dhammah ya. Dan juga nasab fathah pasangannya, jar ketika kasroh. Nah, kebetulan isim yang tasnya ini dhammahnya diganti dengan atau diwakilkan dengan alif ya. Lihat rojulani, alif kan di situ yang ini. Alif dan nun, sedangkan untuk fathah dan kasrohnya diganti dengan ya dan nun. Rojulaini, seperti itu. Alif, sini ya. Alif, sini ya. Ustaz, kalau rojulani ini artinya dua laki juga ya Ustaz ya? Betul, iya. Namanya juga kata ganda ya. Jadi Iya. perubahannya itu di hurufnya. Beda sama yang anak bilang tadi, kalau sama Indonesia. Dia tuh yang bilang dua laki-laki ya. Laki-lakinya nggak ada perubahan kan di situ. Dua laki-laki. Sedangkan bahasa Arab ada rojul, jadi rojulani. Nah, nggak bisa kita bilang isnain rojul. Mentang-mentang arti perkataannya ya, dua laki-laki gitu. Jadi kaidahnya dengan ditambahi suatu huruf di akhirnya. Antara rojulani dan rojulaini ini maksudnya bagaimana nih Ustaz? Kan sama artinya kan Ustaz? Sama ya. Jangan terkecoh ya. Artinya sama. Nah, jadi ini Bapak siapa? Bapak Juliansyah atau Bapak Aslam? Islam. Bapak Aslam. Oke, Bapak Aslam. Di sini kita baru mempelajari keadaan-keadaannya. Ya kan, bentuk dari keadaan rofa bagaimana, bentuk keadaan nasab bagaimana, bentuk keadaan jar bagaimana. Kita belum masuk ke alasannya. Nah, karena Oh, alasan dari keadaan jar pasti punya alasan dia. Alasan keadaan nasab pasti punya alasan. Keadaan rofa punya alasan lagi, ya kan? Nah, yang perlu kita tahu di sini adalah bentuk-bentuknya terlebih dahulu. Untuk alasannya kita kesampingkan dulu gitu. oke. Untuk artinya Makanya sama. saya penasaran juga tadi kapan irob nasab, kapan Iya, jar pasti. gitu. Dan untuk alasan-alasannya itu akan mengikuti di bab-bab yang akan dipelajari setelahnya ya. Misalkan nanti ada bab fa'il. Nah, di situ bab fa'il kita bisa tahu bahwasannya subjek itu harus rofa. Nah, nanti ada bisa kita temukan di situ. Subjek Ya, itu harus rofa. Nah, oke, itu oke. mulai itu masuk ke alasan dari keadaan i'rab. Nah, yang perlu kita tahu di sini bentuk dari keadaannya. Siap, siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau Ustaz, berarti kalau hitungan kata ganda atau dua ini diikuti dengan alif tambah nun ya tambah nun gitu Ustaz ya. Iya, Contohnya rojulani ini alifnya sama nun yang di ujung nih Ustaz ya. betul. Coba supaya
kita lebih paham lagi, mungkin dari setiap antum kasih contoh ya, dari mulai Bapak Aslam dulu coba. Kasih contoh dari isim tasnya atau isim musanna. Isim musanna. Kolamani sama kolamaini. Iya betul. Jadi tinggal cari kata benda apapun itu, ya. Nah itu kan isim mufrad kan pasti kalau belum ditambahi kan kata tunggal. Kayak kolamun. Kolamun itu satu pulpen. Tinggal ditambahi alif dan nun. Nah, karena kaidahnya di sini kita lihat alif dan nun dan ya dan nun. Kolamani dan kolamaini mumtaz. Lalu Bapak Juliansyah coba berikan contoh isim tasnia. Isim tasniah tuh seperti apa, Ustaz? Seperti kata ganda ya. Kayak Iya, maksudnya saya bingung masih carikan ini, Ustaz. Saya belum apa? Benda-benda bahasa Arab tuh saya belum hafal, Ustaz. oh ya oke. Coba Bapak Juliansyah apa aja kata benda yang diketahui satu aja. Yang paling gampang deh nggak apa-apa. Kembali ke kitab aja saya. Saya tahunya cuma di buku ya, kitab. Oke, nggak apa-apa. Kitab. Kitab coba. Kitabun kan itu artinya satu buku. Tinggal ditambahi alif dan nun di akhir ya. Coba. Dan nun ya. Tadi kata Bapak Aslam, kolamun menjadi kolamani. Kolamun, kolamani, kolamun, kolamaini. Sekarang kitabun menjadi Kitabulani. coba. Kolamun, kolamani, kitabun menjadi kitabun menjadi kitab. Kita pakai alif lam ya, Ustaz ya? boleh. Nun. Nggak pakai alif lam atau pakai alif lam bebas ya. Oh, bebas deh, Ustaz ya. Bayi ini berarti. Iya betul, coba ulang. Kita bayi ini. Iya, atau ditambah alif dan nun. Kitabun, kita balni. coba dengan yakin Bapak Jansyah. Kitabun, kita balni. kita bani. Iya. Alif lamnya nggak dibaca. Alif lam yang mana? Yang mana ya? Yang di awal. Alif sama nun. Oh, alif dan nun Jadi alif lamnya gimana? dibaca. Jadi tadi Anda dengarnya alif lam ya, misalnya al gitu yang di awal itu. Alif dan nun yang dibaca kita bani atau kita baini ya. Nanti misalkan Bapak Juliansyah dapat kosakata baru ya, tinggal ditambahin alif dan nun aja atau ya dan nun untuk digandakan gitu ya. Kolamun, kolamani atau kolamaini. Paham ya? Coba sekarang Bapak Taufik Hidayat. Berikan contoh isim ganda. Burtukolan. Burtukolin. Diulang. Burtukolun kan katanya betul. Lalu digandakan. Burtukolan atau burtukolin. Masih kurang tepat. Coba dibaca nunin ya. Dibaca nunnya biar lebih enak. Burtukolani. Betul. Burtukolini. Iya, diplesetin ya. Kayak kepleset gitu. Burtukolani,
Nah, burtukolaini. Nah, kepleset di situnya. Coba diulang. Laini. Oh ya. Burtukolani. Burtukolaini. Iya, betul. Nah, paham ya untuk menggandakan dalam bahasa Arab atau yang pertama dengan alif dan nun dan ya dan nun. Nah, tentunya di situ tergantung dengan i'rabnya, rofa dan nasab jarnya. Rofa itu alif dan nun, ingat-ingat. Sedangkan jar dan nasabnya itu sepaket ya. Beda dengan mufrad tadi kan ada 3. Nah, kalau untuk musanna gampang keadaannya. Kalau enggak ani, aini. Ani, aini. Seperti itu. Untuk nasab dan jarnya memakai aini, ya dan nun. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke isim jamak muzakkar salim. Nah, masuk kita ke jamak. Yang Ana bilang kalau bahasa Ustaz, Arab. mau nanya dulu Ustaz yang soal yang di atas tadi. Oke. Yang apa tadi muannas ya? Musanna ya, musanna ya. Musanna. Iya. Itu kan macam kalau kitabun itu kan apa dia namanya? Muzakkar kan, Ustaz? Kitabun muzakkar, betul? Kalau yang muannasnya seperti contohnya sya'atun ya, kalau jam ya, Ustaz. Iya. Kalau muannasnya bagaimana dia itu, Ustaz? Kalau muannasnya enggak sama sekali enggak berbeda. Tinggal ditambahkan alif dan nun. Kayak Oh, tetap sa'atani. Coba. sya'atani, sya'ataini gitu ya, Ustaz ya. Iya, betul. Sama. Lanjut, Ustaz. Iya. Terus misalkan sayyarotun ya, ada tunnya kan, tamarbuto di akhirnya. Sayyarotani, sayyarotaini. Nah, bagus nih pertanyaannya. Nah, karena berbeda dengan jamak. Kalau jamak itu ternyata dibedakan antara muzakkar muannasnya. Kalau musanna itu enggak ya sama sekali. Nggak ada bedanya ya. Iya. Wa huwa lafdzun. Nah, kita bahas isim jam muzakkar salim. Di sini ada definisinya. Wa huwa lafdzun ala aktsar min ats-tsnaini bi ziyadatin fi akhir. Jam muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari 2 dengan tambahan huruf di akhir kalimatnya. Ya, yang Ana bilang bahwasanya bahasa Arab saking luasnya dalam hal jumlah suatu barang atau objek itu dia dibedakan menjadi 3. Ada yang 1, ada yang jumlahnya 1, dan ada yang jumlahnya 2, dan ada yang jumlahnya lebih dari 2. Yang pertama mufrad, musanna atau tasniyah, dan yang terakhir lebih dari 2 itu jamak. Seperti itu. Nah, isim yang menunjukkan arti lebih dari 2. Berarti selain musanna dan mufrad dengan tambahan huruf di akhir kalimatnya, dan dia memiliki kaidah ya. Huruf tambahannya pasti berbeda dengan musanna. Nah, isim jamak muzakkar salim merupakan isim mu'rab ketika rofa di-i'rabi dengan waw. Nah, dan ya ketika nasab dan jar. Nah, di sini mungkin nggak diberitahu ya tambahan hurufnya apa, tapi kita bisa tahu dengan melihat contohnya. Yang ini. Muslimuna dan muslimina. Kalau jamak muzakkar salim ditambahnya dengan waw dan nun atau ya dan nun. Seperti itu. Kalau enggak waw dan nun, muslimuna atau ya dan nunnya muslimina. Beda ya sama yang ya nun di musanna. Kalau ya nun yang di musanna itu seperti kepleset. Muslimaini. Nah, kalau di sini muslimina. Kayak gitu. Seperti lafaz orang muslim. Nah, itu kan muslimuna dan muslimina dan sebagainya. Nah, di sini lihat. Muslimuna, muslimina. Nah, kita juga jangan lupa keadaan-keadaan i'rabnya. Nah, di sini dibilang rofa itu menggunakan waw dia. Ya. Jadi dommahnya diwakilkan dengan waw. Sedangkan i'rabnya nasab dan jarnya atau fathah dan kasrohnya diwakilkan atau digantikan dengan ya. Sini. Oke. Mungkin dari antum bisa memberikan contoh dari Bapak Aslam terlebih dahulu. Contoh jamak muzakkar salim.
Jamak muzakkar salim. Cari dulu kosakata apa ya? Dan itu banyak dipakai dalam Al-Quran ya. Banyak jamak muzakkar salim itu. Apa ya? Anak kasih kunci. Orang-orang beriman. Oh, mu'minun, mu'minuna, Betul, iya. mu'minina, Mu'minuna atau mu'minina. mu'minina. Betul, Mumtaz. Lalu berikan contoh dari Bapak Juliansyah. Saya bingung cari kosakata ini Ustaz. Oh iya. Apa? Iya. Belum banyak kita. Kalau anak kasih kunci misalkan orang yang berbuat baik, tau nggak? Antum misalkan dapat sumbangan nih, ya kan? Dan orang yang nyumbang ini nggak mau disebut namanya, kita sebutnya dengan apa? Muhsinin. Iya, muhsinin. Nah, muhsinin itu jamak muzakkar salim ya. Muhsinin itu kan yang sering kita sebutkan. Nah, kalau nggak muhsinuna, muhsinina. Nah, muhsinuna itu dan muhsinina itu artinya orang-orang yang berbuat baik gitu. Kita sering dengar kan, siapa ini yang nyumbang atau dari siapa ini? Dari muhsinin itu kan kita nggak sebutkan namanya. Muhsinuna, muhsinina. Oke. Nggak apa-apa Bapak Juliansyah, Ana harapkan untuk memperbanyak kosakatanya ya, kata bahasa Arabnya. Siap Ustaz. Lalu Bapak Taufik Hidayat, berikan contoh jamak muzakkar salim. Yang gampang-gampang aja Ustaz ya. Boleh? Muflihun. Betul, muflihun, orang yang beruntung ya. Beruntung. Muflihun. Iya, Iya. muflihun. Betul, Mumtaz. Atau kalau nggak muflihun apa? Muflihin. Iya, muflihin, muflihuna, muflihina. Oke. Paham ya sampai sini jamak muzakkar salim. Nah, Anda mau kasih tahu sedikit di sini. Jadi untuk kata dalam bahasa Arab ya, sesuai jumlah ya, ditinjau dari jumlahnya dibedakan menjadi 3 ya. Mufrad, musanna, dan jamak. Nah, ternyata jamak juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu jamak muzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Nah, ada 3 bentuk jamak di sini. Nah, itu misalkan kita ditanya, kapan sih kata bahasa Arab itu kita jamakkan menjadi jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir gitu kan? Kayak muslimuna apa atau muslim ya kan? Muslim itu kan satu orang muslim. Kita jamakkan muslimuna. Nah, itu kan masuknya jamak muzakkar salim kan? Kenapa nggak masuk ke 2 contohnya itu, ya kan? Karena jatahnya 1 ya, nggak mungkin dia punya 3-tiganya itu nggak mungkin. Muslim itu masuknya jamak muzakkar salim. Nah, itu sama sekali kita nggak bisa tahu kecuali kita langsung merujuk ke kamus bahasa Arab atau tanya ke orang Arabnya langsung. Misalkan begini, Bapak Aslam kita mau tahu kata jamaknya ini. Nah, itu Bapak Aslam nggak tahu tuh. Nah, itu benar-benar Bapak Aslam harus tanya ke orang Arabnya langsung atau lihat kamus bahasa Arab. Nggak bisa tentuin, ini jamaknya seperti ini gitu kan. Kayak rojul, Bapak Aslam ceritanya mau jamakin muzakkar salim. Rojuluna itu nggak ada sama sekali seperti itu. Karena jamak dari rojul itu apa? Musanna ya. Jamaknya rojul apa? Rojul. Jamaknya rojulani. Enggak, rojulani kan musanna. Kan ini. Jamaknya rojul tuh kan rojul satu laki-laki. Kalau laki-laki lebih dari 2 itu rijalun. Rijalun. Ya ayuhar rijal gitu kan. Oh, Rijal. rijalun itu. Iya. Nah, nanti mungkin akan Ana ulang lagi ketika sudah kita bahas semua jenis jamak ya. Seperti itu.
Nah, itu sampai di sini. Sebelum itu ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita bahas yang mulhak ini. Nah, kita balik lagi ke kata mulhak. Karena kita sudah mempelajari musanna dan jamak. Nah, nanti di situ ada kata mulhak. Yang tadi Ustaz belum selesai kayaknya tadi Ustaz. Yang jamak tadi. Yang mana? 3 tadi. Iya, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Oh iya. Kirain mau selesaikan langsung. Enggak. Udah. Ini juga udah 14 menit lagi kan? Iya, iya. Mm-mm. Nah, di sini akan Anda jelaskan kata mulhak ya. Mulhak dengan keduanya. Jadi ada dua, mulhak musanna, mulhak jamak, mulhak ganda, dan mulhak jamak. Nah, mulhak ini enaknya diartikannya sudah dari sananya atau sudah dianggap seperti itu. Jadi misalnya mulhak musanna sudah dianggap ganda, jadi dia nggak punya bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Contohnya, anak kasih contoh ya. Mungkin dengan contoh bisa lebih jelas, yaitu isnain. Isnain artinya apa? 2. Artinya dua ya. Semuanya tahu ya. Wahid isnain. Nah, coba Bapak Taufik Hidayat. Ana tanya. Isnain mufradnya apa? Susah kan? Bakal rancu kan? Bahasa Indonesia. Dua kata tunggalnya apa? Bingung. Iya. Jadi mau kita ketemukan kata isnain ini, dia akan selalu dalam keadaan musanna, dalam keadaan ganda gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan mulhak ya. Jadi udah dari sananya atau sudah dianggap selalu musanna. Nah, tentunya masuk ke definisi lagi. Isim mufrad itu bukan yang mulhak musanna. Isnain bukan mufrad gitu. Isnain mulhak musanna akan dianggap terus musanna. Akan dianggap terus ganda. Lalu dengan mulhak jamak itu akan selalu dianggap jamak dan dari sananya sudah jamak. Contohnya apa? Isrun. Isrun apa artinya? Belum tahu. Berapa? Apa? Belum tahu artinya. Oh, belum tahu. Kayak wahid wa isrun, isnan wa isrun. Tahu kan? 20 ya. Isrun 20. itu, kalau antum yang belum tahu, itu artinya 20. Nah, lihat kata isruna. Nah, itu kan kayak kita dengar muslimuna. Itu masuk kaidah atau dalam bentuk jamak muzakkar salim kan di situ. Waw dan nun. Nah, sama isruna pun bisa dalam keadaan isrina kalau nanti dia nasab dan jar. Kayak gitu, isruna dan isrina. Nah, kita bisa lihat di sini. Isruna, mufrodnya kita nggak bisa sebutkan. Musananya nggak bisa disebutkan. Seperti itu. Jadi dia mulhak jamak ya. Begitu seterusnya dengan 30, 40, 50 sampai 90 ya. Talathuna, arba'una, khomsuna, situna sampai tis'una itu termasuknya mulhak jamak ya. Oh, jamak. Jadi itu wajar dalam belajar nahwu itu. Misalkan kita udah ketemu kaidah, nah itu biasanya yang kaidah kita pelajari di jilid-jilid awal ini itu kaidah umum. Nah, biasanya di jilid-jilid setelahnya itu sedikit biasanya untuk bab baru itu ya. Tapi biasanya apa? Itu kaidah pengecualian. Contohnya kayak di sini kan, mulhak musanna dan mulhak jamak. Itu kaidah pengecualian dan itu cuma segelintir kata aja kok, nggak banyak ya. Biasa kata umum itu secara garis besar. Nah, ternyata ada beberapa kondisi atau beberapa kata yang keluar dari kaidah umum tersebut. Seperti itu. Wajar itu dalam belajar nahwu. Oke. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Ya, kita masih ada sisa 6 contoh lagi. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Lagi pula di kelas bahasa Arab ini kita fokusnya percakapan ya. Percakap bahasa Arab. Jadi untuk nahwunya
bukan yang nggak penting, tapi bonus gitu. Bonus dari kelas bahasa Arab ini. Nahu tuh untuk nulis ya, Ustadz ya, lebih banyak untuk nulis ya. Untuk nulis, untuk membaca kitab gundul gitu kan, itu nahwu. Untuk berbicara juga, untuk ya karena dia cabang bahasa Arab, menurut Ana meliputi semuanya ya. Karena yang beda harokat ya, yang maksud beda harokat ini selain harokat yang di tengah ya, harokat yang terakhir ya, harokat terakhir, ya itu kan ilmu nahwu. Itu bisa membedakan arti kan, gitu. Jadi dalam berbicara pun ternyata dipakai juga ilmu nahwu. Kalau saya Ustaz nggak bisa baca huruf gundul Ustaz, susah. Nggak bisa letakkan itu ma atau mi. Apa nggak bisa saya? Kalau masih di katanya ya, itu biasanya kekurangannya di kosakata, bukan di kekurangan di pengetahuan nahwunya. Karena untuk nahwu itu benar-benar di kata huruf terakhir aja, harokat terakhirnya, ya. Misalkan zahaba Ahmad ilal masjid. Nah, itu zahaba Ahmadu gitu. Du-nya ini membahas du-nya, lalu ilal masjidi. Masjidi ini. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa baca Ahmad, nggak bisa baca zahaba, itu hanya kekurangan kosakata ya, bukan kekurangan di ilmu nahwunya. Jadi perbanyak kosakatanya itu juga bisa meningkatkan untuk membaca bahasa Arab yang tanpa harokat seperti itu. Jadi kosakata ini paling penting ya awalnya Ustaz ya. Iya. Hafal-hafal dulu memang ya. Kosakata ternyata paling penting dalam baca kitab gundul itu. Biasanya orang udah bacanya benar harokatnya itu karena udah tahu artinya, udah pernah ketemu sebelumnya gitu kan. Ibaratnya udah pernah kenalan lah sebelumnya. Nggak mungkin dia tiba-tiba tahu harokatnya tanpa tahu artinya, itu jarang. Dan biasanya misalkan dia nggak tahu harokatnya, itu karena dia baru nemu kata tersebut dan dia nggak tahu artinya. Bukan gara-gara dia nggak tahu ilmu nahwunya. Jadi kata kuncinya kita belum kenal, tiba-tiba ketemu bingung Ustaz, ini apa artinya gitu. Iya, betul. Iya. Jadi misalkan salah ya, misalkan orang bilang biar baca kitab gundul itu bisa baca kitab gundul itu dengan belajar nahwu. Betul sebenarnya. Cuman ternyata yang bawa pengaruh besar itu ternyata pengetahuan tentang gudang kosakata. Ilmu nahwu hanya harokat terakhir dari setiap katanya, ya. Tapi kalau kosakata kita tahu dia Ahmad karena kita tahu ini ya artinya. Lalu kita masjid itu karena kita tahu artinya juga seperti itu. Berarti PR saya nih Ustaz. Iya. Mungkin bisa kan untuk membeli kamus kayak ya kamus-kamus kecil yang kayak kamus saku itu kan untuk dihafalkan gitu kan. Ustadz, jadi kalau tahu kosakatanya tapi nggak tahu nahwunya yang perubahan di akhir kata atau perubahan jadi an in un itu artinya masih tetap sama atau ada perbedaan sedikit? Itu ada perbedaan ya, untuk di harokat terakhir itu merubah arti ya. Jadi apalagi udah masuk ke ranah dalil kayak Al-Qur'an dan hadis ya, itu bahaya. Misalkan salah arti itu bakal sesat kan. Nah, cuman di sini anak kasih tahu. Jadi bahasa Arab kan bisa diwakofkan kan. Nah, itu enaknya. Jadi kita nggak perlu bacain harokat terakhir kayak masjidi gitu kan. Kita bilang masjid aja pun sebenarnya udah cukup ya. Nah, itu bisa sebenarnya dalam percakapan aja, tapi percakapan sehari-hari gitu. Kayak ini aja ya, kayak bahasa Inggris ya. Grammar, antum tahu grammar, Bapak Taufik Hidayat? Iya tahu Ustadz.
Iya. Jadi kalau bahasa Arab punya nahwu sama sorof, nah kalau bahasa Inggris punya grammar gitu. Coba Bapak Taufik Hidayat, kira-kira kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris tanpa belajar grammarnya ya, bisa ngomong bahasa Inggris nggak? Bisa tapi salah-salah Bisa tapi penempatan salah-salah. Nah, kata-katanya. iya, Iya. itu sama kayak bahasa Arab tanpa nahwu dan sorof gitu. Paham ya? Iya, siap Ustaz. Iya. Baik, waktu kita 4 menit lagi. Kita akan tutup sampai sini. Kita baca doa kafaratul majelis.